Para putra semuanya yang saya hormati, para santri Tauhid Asma Abdul Jabar, untuk rehabilitasi lahir batin Yayasan Abdul Jabar Wijaya Kusuma untuk Majelis Taklim Hawariyyin Jati, Bambu Apus, Jakarta Timur, dan juga santri Majelis Taklim Barokah Jati, Jakarta Barat. Semoga hingga malam hari ini kita tetap dalam naungan ampunan, rahmat, dan juga pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan malam hari ini tentunya kita berniat secara bersama-sama bertolabul ilmi untuk menambah wawasan pengetahuan kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam hal kita beragama dan juga melaksanakan keagamaan tersebut dalam penuh petunjuk berkehidupan di ini alam dunia. Semoga membawa keselamatan dan kemuliaan hingga sampai akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pemaknaan malam hari ini kita akan ulas, akan perjelas, kita akan ulangi pemaknaan dari bulan kemarin, yaitu perkara Asmaul Husna sampai kepada pengabdian diri kepada Asmaul Husna itu sendiri, serta perkara fitrah, dan juga dalam hal perkara bagaimana kita menjadi muslim yang sesungguhnya. Saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para santri semuanya, dalam hal pemaknaan kemarin yang salah satunya dimaknai tentang hal perkara Asmaul Husna. Dan kita tahu betapa pentingnya dalam hal kita mengenal nama-nama, karena dari pemaknaan nama itulah terdapat penyifatan, yang nanti penyifatan tersebut akan sangat berpengaruh kepada perilaku. Bahwa di antara nama-nama yakni kepunyaan Allah yang ada di dalam Al-Quran atau yang akrab kita kenal, itu terdapatlah 99 nama-nama, di mana hal tersebut kita hafal, kita yakini tentunya, sampai kita zikirkan, termasuk sampai kita perbuatkan secara laku lampah. Namun tidak sedikit dalam hal menyifati nama-nama kepunyaan Allah itu banyak orang yang menyalahgunakan, yang tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah, tapi ada segelintir orang yang memang tujuannya adalah untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Contohlah misalkan dengan berzikir Jabarullah, Jadilullah misalkan, hanya untuk mengharapkan suatu kesaktian. Ya, hanya berzikir misalkan ya Fatah, ya Rozak tiap subuh dan tiap maghrib, yang ada di pikiran dia atau di hati dia adalah kaya raya. Ya. Nah, inilah penyalahgunaan yang mana yang seharusnya dalam hal memaknai nama-nama atau Asmaul Husna itu adalah untuk mengagungkan Allah, sampai kepada bukti nyata pun sekalipun yang diinginkan adalah pintu rezeki terbuka dengan mudah, dengan lebar, rezeki lancar, itu pastikan untuk perjuangan agama. Ya. Sekalipun kita menghendaki sesuatu yang sakti, ya, sesuatu yang ada kemujizatan, nilai karomah, sampai adanya maunat untuk diri, itu pun seharusnya digunakan untuk tegaknya suatu agama, bukan untuk memenuhi hawa nafsu pribadi ataupun golongan. Dalam hal pemaknaan tentang hal Asmaul Husna, apa yang tadi dijelaskan di awal bisa dimaknai di Al-A'raf.
di ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya hanya milik Allah yaitu asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya yaitu dengan menyebut asmaul husna tersebut. Wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan dalam hal menyebut nama-namanya. Nah, di sini terdapat pemaknaan dan tinggalkanlah. Wazarul ladina yulhiduna, yaitu tinggalkanlah orang-orang yang dia menyalahgunakan. Ya, dia memanipulasi. Yang mana tujuannya untuk mengagungkan, ternyata untuk memenuhi diri sendiri, untuk pemenuhan hawa nafsu pribadi. Nah, apabila dalam hal pemaknaan tinggalkanlah, maka udah jangan diurusin. Ya, percuma bahwa dalam hal kita manusia mengurusi hal tersebut. Ya. Sebab yang ada pada lisan dia, yang ada pada hati dia, itu adalah zikrullah. Ya, dengan berzikir asma Allah itu sangat luar biasa. Ya, dari segi pembuktiannya pun luar biasa. Sehingga apabila mendapati orang tersebut ahli dalam hal zikru asmaul husna, ya dia berzikir tentang hal asmaul husna, tapi dia berkehidupan sewenang-wenang, maka perintahnya adalah tinggalkan. Bahwa orang tersebut sudah menyalahgunakan. Yang mana hal tersebut didapatlah suatu ancaman tersendiri, yakni sayuzauna makanu ya malun. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka yang menyalahgunakan ya akan mendapat balasan, termasuk yang sesuai dengan makna dari nama itu sendiri, itu pun akan mendapat balasan. Ya. Contoh dalam hal pemaknaan misalkan, ya, tentang hal kita doa bersama. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Rahmanu, ya Wadud, Agnini, dan seterusnya. Ya. Nah, konteksnya nih, kita harus sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita zikirkan dari nama-nama tersebut. Oke, yang pertama Allahumma nun gusti kaula ya Ghaniyu, yang maha kaya dong. Kan begitu. Udah tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua butuh kaya. Kan begitu. Karena lawannya kaya mungkin seadanya, berkecukupan. Enggak cukup berarti miskin. Jadi kalau nggak kaya bukan berarti miskin, bisa jadi cukup. Nah, di mana tidak mencukupi maka miskin. Nah, tinggal kitanya selektif aja nih secara pribadi dalam hal berkehidupan. Kita terkategori orang yang cukup apa orang yang kurang dari cukup. Ya, kalau cukup ya sudah alhamdulillah. Seandainya kurang dari cukup berarti kategori miskin dong. Ya alhamdulillah juga nggak fakir. Ya, masih alhamdulillah tuh. Fakir juga alhamdulillah nggak modar. Daripada udah miskin, kere, modar, wadah. Masih lumayan. Lo segala sesuatu syukuri aja. Ya Allahumma ya Ghaniyu. Nah, minta kaya dong. Kemudian ya Hamidu. Nah, minta keterpujian tuh. Anda minta Hamid di situ. Nah, tentunya Hamid di sini, bukan Ahmad. Ya, kalau Hamid itu berarti munculkan potensi diri. Nah, dari diri nih urusannya. Berbeda dengan Ahmad. Kalau Ahmad mah memang banyak sekali perkara yang orang lain tuh kagum terhadapmu. Nah, engkau kan judulnya kan lagi mencari simpati orang lain. Mungkin Anda punya bos, lagi mencari simpati bos, kan begitu? Ya, mungkin Anda lagi berdagang mencari simpati para pelanggan, pembeli mungkin. Ya, maka ya Hamid. Nah, pokok di situ tuh. Yang kemudian Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u. Ya Mubdi'u al-Badi. Yaitu yang menciptakan pertama kali tanpa nyontek.
Jadi dari doa tersebut bisa dimaknai, apabila engkau menghendaki kekayaan yang nanti di dalamnya engkau penuh dengan keterpujian, cari dapatkan sesuatu yang baru, jangan nyontek. Ya, jangan mau seperti si bos. Enakan si bos mah punya toko gede, aku juga mau dong ya Allah punya toko gede kayak si bos. Terus nanti kalau buka saingan gitu. Ya enggak sih, mau buka di kampung. Si bos buka di kota. Masyarakatnya banyak. Konsumtif lah di kampung. Masyarakatnya ngeden kan begitu. Iya. Di kota dagang areng laku, lah di kampung dagang areng. Bikin sendiri masyarakat. Ya, awas jangan niru. Ya karena ada lapan di situ yang mubdi'u. Ya, dikata al-badi. Berarti Allah Maha menciptakan pertama kali tidak pernah mencontek tuh. No. Yang mana kemudian ya mubdi'u ya mu'id. Nah, ya mu'id dari kata ad. Kemarin tuh. Ya dimaknai ad, id, ud. Kan begitu. Nah, pemaknaan ya mu'idu itu akar katanya ain wawu dal, ud. Yang artinya apa? Yang Maha mengembalikan. Dimaknai id, Idul Fitri. Gitu loh. Ya, dimana kita harus kembali dalam keadaan fitrah. Jika kita kembalinya tidak dengan fitrah, tidak disertai dengan fitrah, maka yang terjadi adalah ad, kaum ad. Nah Allah itu adalah segala sesuatunya dalam hal perihal kembalinya segala sesuatu, termasuk manusia akan selalu dikembalikan. Bentuk keasliannya itu adalah al-mu'id, yang Maha mengembalikan. Oh berarti yang Maha menciptakan pertama kali terus nantinya akan dibangkitkan. Ya, itu al-ba'as. Ya, al-ba'as kalau membangkitkan. Tapi mengembalikan kehidupan semula namanya termasuk di akhirat. Di akhirat kita hidup. Ya. Dalam proses kebangkitan, dibangkitkan, dikumpulkan lagi. Nah, nanti akan kembali dihidupkan di sana nih. Nah, itu di antara peran kersa kuasa Allah dalam hal mengembalikan kehidupan. Ya. Jadi dimaknai sekalipun kita dalam hal ingin kaya raya, ya, ingin ada sanjungan pujian, kita terpuji di dalamnya, bikinlah suatu karya. Ya, jangan nyontek. Sebab kalau nyontek, sanjungannya biasa-biasa aja. Ya, wah dia mah kaya raya, sukses bertaninya, wajar aja. Bapaknya kan petani, gitu kan? Biasa aja, gitu loh. Ya. Tapi apabila Anda punya karya tersendiri, ada keunggulan tersendiri, ada kelebihan tersendiri, disitulah nanti ya Hamid bisa menjadi Ahmad nantinya. Ya. Sehingga di tasjid tuh persis banget keterpujiannya lahir batin tuh Muhammad. Ya. Kemudian ya Rahmanu ya Wadud. Di sini ada ya Rahmanu ya Wadud. Dalam konteks kategori harus diperbuat nama tersebut, asma tersebut harus menyifati diri dalam perkara welas asih. Apapun yang kau raih dari ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'idu tetap dalam ya Rahmanu. Welas asih kepada seluruh makhluk, kepada sepanjang zaman, termasuk ya Wadud, orang terdekatmu, pasanganmu, harus engkau welas asihi. Tegaskan Agnini atau Agnina. Ya, mohon kekayaan, kayakanlah aku. Itu perkara mudah sebenarnya. Perkara mudah. Ya. Yang bikin sulit apa tuh? Mulainya ya. Yang bikin sulit itu mulainya. Kalau udah mulai sih gampang sebenarnya. Segala sesuatu yang susah itu adalah mulainya. Ngawalinya. Saya pengen sih kaya, tapi butuh usaha gede. Tapi untuk usaha gede itu butuh modal. Nah modalnya nggak ada awalnya kan. Jadi nggak jadi kayaknya. Sama pengen pinter juga tuh. Ya.
Awalnya susah. Karena syaratnya untuk pintar adalah belajar. Rajinnya ini nggak dilakuin, ya udah bisa. Yang mana dalam hal pemaknaan masih di Al-A'raf 181. Wa mimman khalaqna ummatun. Dan ada terdapat yaitu di antara umat yang aku ciptakan, ya. Di antara umat yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, yahduna bil haqi wa bihil yahdilun. Di antara umat yang kami ciptakan ada memang yang memberi petunjuk dengan hak berdasarkan kebenaran yang hakiki. Bahwa dengan yang hak tersebut pula mereka itu adalah ya'dilu. Yaitu telah menjalankan sedang atau selalu menjalankan keadilan. Nah, di sini nih bahwa dimaknai dengan petunjuk yaitu berupa zat dan juga asma yang kemudian jadi sifat, menyifati diri. Jadi asma yang namanya nama itu sudah dengan sifat, asma wa sifat. Kemudian menyifati diri. Jika namanya Ar-Rahman, maka jelas jika maknai dengan ulas asih, maka menyifati diri, maka pada diri haruslah terdapat sifat ulas asih dan perbuatannya pun pasti harus ulas asih. Nah, dalam hal berbuat ulas asih itu pun sesuai ya dengan takaran ukuran atau keinginan orang tersebut. Itu dimaknai dengan adil. Ya, punya anak 7 misalkan. Yang gede kuliah, yang kecil bungsunya mungkin baru masuk PAUD. Ya, tentunya kebutuhan beda-beda dong. Ya toh? Wajar aja yang kuliah misalkan kasih per bulan misalkan 5 juta. Kan begitu? Terus sampai mungkin yang baru masuk PAUD mungkin paling sebulan juga 1 juta atau 10 ya. 1 juta juga nggak bakal habis kayaknya. Nah, ini sesuai dengan porsi takaran, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya. Bisa jadi dengan kebutuhan. Gitu loh. Ya. Mungkin si SMP dia perlu study tour mungkin. Ya. Yang seharusnya dia per bulannya paling sejuta 2 juta, minta 10 juta, ya sah-sah saja. Nah, itu keadilan tuh. Jadi bentuk suatu yang benar, hak, gitu loh. Itu harus diperjalankan menjadi bukti nyata yaitu berupa keadilan. Nah, keadilannya ini jangan bersifat pribadi tapi harus sosial, keadilan sosial. Ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya iya. Ya, jangan adil secara kelompok aja. Nah, di sini jelas mereka umat yang diberi petunjuk ya yaitu mereka menjalankan kebenaran bahwa berdasarkan kebenaran itulah ya mereka berlaku adil. Jadi jelas adil pun ada petunjuk kebenarannya, bukan keadilan semaunya sendiri. Di ayat 182, waladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, maka dia terkategori orang yang istijrat. Maka orang yang istijrat tersebut adalah mereka akan kami siksa, akan kami jerumuskan, akan kami masukkan ke dalam suatu azab, yaitu secara berangsur-angsur, perlahan-lahan, alon-alonan, yaitu ke arah kebinasaan tanpa mereka sadari. Nah, di sini ada perintah nih, ya. Biarkanlah kami, kata Allah, yang akan mengeksekusi orang-orang yang istijrat, dikarenakan menyalahgunakan Asmaul Husna. Lalu bagaimana yang hafal Asmaul Husna suruh ngaji Asmaul Husna, katanya nanti dikasih bayaran, narib, ya terserah ya. Ya, yang penting enggak kita, gitu aja udah. Ya, kita jangan menghakimi orang lain karena kita bukan hakim, karena kita tidak diperintahkan untuk menjadi hakim. Kita hanya diperintahkan untuk menjadi saksi. Ya dengan syahadat.
enteng kita makannya untuk bersaksi aja. Ya, jika orang lain kita saksikan itu bikin kita jengkel, kan begitu. Orang ngaji kok tarifnya mahal banget, sampai puluhan juta. Nah, kapan waktunya jika engkau diminta untuk mengisi suatu acara, maka jangan memasang tarif. Nah, itu tuh caranya tuh. Ya. Jika engkau menyuruh suatu pekerjaan, orang yang kau suruh bekerja tersebut minta bayaran mahal, terima. Ya, sebab ada kalanya engkau pun disuruh, ketika dia bayar murah, manyun-manyun. Itu hukum karma tuh. Ya. Makanya biasakan, karena manusia hidup mah dengan kebiasaan. Hukum karma itu berlaku dikarenakan hal kebiasaan. Biasa pelit, ya dipelitin. Biasa royal, ya diroyalin. Iya. Kalau beli biasa nawar. Ya giliran dagang apapun nanti sering ditawar. Ya. Nah, jadi perkaranya orang-orang yang dia menyalahgunakan Asmaul Husna dalam hal penyebutan, dalam hal penyifatan, dalam hal pengafalan, itu kelak nanti mereka akan terkategori sebagai orang yang memang istijrad. Orang istijrad itu berarti orang hebat, ya, orang yang unggulan, tapi dia salah jalan, salah cara. Maka tidak diperkenankan. Jadi ada canangan dengan kita menjaga Asmaul Husna, segala maksud dan tujuan akan terkabul, terlaksana, insya Allah dong, atas izin Allah tetap. Ya, jika Allah menghendaki. Makanya ya saya juga sering menekankan, kalau pengen kaya, carilah tempat yang di situ belum ada orang kaya. Iya kan? Jika Anda pengen kaya tapi di tempat orang-orang kaya, ya Anda nggak disebut sebagai orang kaya. Biasa aja. Karena di situ memang mayoritas atau memang kompleksnya orang-orang kaya. Biasa aja jadinya. Kan begitu. Ciptakan sesuatu yang baru. Di situ hadirkan keinginan yang baru. Nah, dimaknai dengan ya mubdi'u ya mu'id. Sebagai contohnya pernah saya jelaskan. Misalkan di sini ada orang kaya 10. Kan begitu. Nah, engkau maksa pengen kaya, nggak kaya-kaya dong. Karena Allah sudah mentakdirkan 10 orang kaya di sini. Ya. Nah, tiba-tiba didapatlah seseorang atau 2 orang kaya tersebut dia tidak amanah. Dia sewenang-wenang istijrad. Tinggal mohon ke Allah, ya Allah, izinkan aku jadi orang kaya pengganti dia. Ya, saya akan lebih dermawan. Asik kan begitu? Iya, maksudnya pasrahkan kepada Allah keinginanmu, urusan dia, urusannya Allah. Itu maka istijrad di situ tuh. Untuk mengalahkan orang yang istijrad itu Anda fokus kepada sesuatunya. Nah, yang menjadi permasalahannya serahkan ke Allah. Ya. Nah, dalam amalan itu dimaknai dengan wa'ang taroja qalbil kasir minal khobat. Nanti ya, yang buru-buru nanti cepat selesai ngajinya, baru juga 5 menit. Ya. Wa umlilahum inna kaidi matin, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sungguhnya rencanaku amatlah teguh.